Perkenalkan, nama saya Stefani Dara Martinus, NIM 71 2018 186. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi A yang diampu oleh Ibu Iki Sumartina. Apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini? Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Teologi dan Komunikasi, kemudian teori apa saja yang paling mengena atau yang paling berdampak bagi saya, dan yang terakhir adalah pelajaran apa yang akan kemudian menjadi penting bagi kehidupan saya sebagai seorang pelayan nantinya. Pelajaran apa saja yang kamu dapatkan selama mengikuti mata kuliah Teologi dan Komunikasi? Pelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah Teologi dan Komunikasi ialah bagaimana cara kita dapat berdialog dengan orang lain, terlebih dalam lingkup yang komunal, dan juga bagaimana kita melakukan komunikasi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai bagaimana cara kita berdiskusi dalam proses komunikasi tersebut, kemudian pada nantinya akan meningkatkan rasa toleransi saya terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pandangan dengan saya. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai bagaimana cara menjalin hubungan atau menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar saya melalui proses komunikasi tersebut. Sebutkan salah satu teori yang paling kamu sukai atau yang paling mengena dengan diri kamu dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan selanjutnya. Selama perkuliahan, teori yang paling mengena dengan diri saya ialah teori Robi Chandra, yaitu mengenai teologi relasi, yang menunjukkan bahwa dalam proses berteologi, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Hal itu ditunjukkan dari relasi manusia dengan Allah telah didahului oleh Allah yang melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada manusia, dan hal itu tertulis dalam Alkitab dalam proses penciptaan. Dalam proses penciptaan, Allah mengomunikasikan apa yang menjadi kehendaknya dengan mengatakan, "Jadilah." Kemudian setelah itu, ia memberikan penilaian terhadap apa yang telah diciptakannya dengan mengatakan semuanya itu adalah baik. Hal itu menunjukkan suatu kedekatan hubungan Allah dengan manusia. Hubungan antara teologi dan komunikasi. Komunikasi dan teologi jelas memiliki hubungan yang sangat erat. Terbukti dalam ilmu teologi, komunikasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai sarana rekonsiliasi yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Manusia sebagai ciptaan yang notabene diberi akal budi atau akal pikiran telah merusak hubungannya dengan Allah dengan melakukan dosa atau kesalahan yang pada saat itu melanggar aturan yang diberikan oleh Allah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, Allah melakukan suatu rekonsiliasi dan dengan cara turun ke bumi dan menjelma sebagai manusia. Melalui teologi relasi tersebut, saya juga dapat mempelajari bahwa ketika saya atau sebuah komunitas Kristen memiliki suatu konflik dengan komunitas yang lain atau personal dengan komunal, itu dapat dilakukan dengan cara memperbaiki hubungan atau merekonsiliasi seperti apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Pelajaran apa yang kira-kira dapat membantu Anda untuk menjadi seorang manusia dalam tanda petik atau menjadi seorang pelayan di kemudian hari nanti? Pelajaran yang dapat menjadi bekal saya ketika nanti saya menjadi pelayan ialah saya mempelajari bagaimana caranya untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesama manusia secara sosial di tengah kehidupan komunal yang sangat plural ini.
Melalui mata kuliah ini, selain mendapat pengetahuan dari teologi relasi dan juga cara melakukan rekonsiliasi, saya belajar untuk berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Hal ini menjadi sesuatu menarik tersendiri bagi saya. Tidak hanya berdasarkan teori atau kognitif saja, saya dapat berkomunikasi, tetapi dengan hati dan juga rasa yang saya miliki, saya dapat berkomunikasi dengan mereka. Saya dapat belajar mengenai tenggang rasa, kemudian saya dapat meningkatkan rasa toleransi saya kepada orang-orang yang memiliki perbedaan dengan saya. Melalui proses komunikasi juga tentunya setiap orang dapat melakukan dialog lintas budaya maupun lintas agama. Ketika nantinya saya akan menjadi pelayan Tuhan, tentu saya akan menjumpai pelayan-pelayan lain yang berasal dari satu sinode, bahkan dari sinode lain, dan juga bahkan pemuka-pemuka agama di luar kepercayaan saya. Tentu dalam perjumpaan tersebut, saya perlu melakukan suatu dialog untuk dapat membangun relasi yang baik dengan mereka. Selain itu, juga ketika nantinya saya menjumpai suatu konflik yang terjadi dalam komunitas, bahkan lintas komunitas, komunikasi ini akan menjadi sarana yang baik bagi terjadinya rekonsiliasi antar umat beragama dan semua makhluk ciptaan, sehingga kita dapat mewujudkan perdamaian dari rekonsiliasi yang kita dapatkan tersebut. Tentu sangat banyak pengetahuan yang saya dapatkan melalui mata kuliah ini. Kiranya melalui beberapa penjelasan yang saya telah jelaskan tadi, nantinya dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami bahwa ketika melakukan proses berteologi, tentunya tidak akan terlepas dari proses komunikasi juga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, Shalom, Tuhan memberkati.